Shalom saudara sekalian, tidak terasa bulan berganti bulan. Nah, kita memasuki bulan ini, kita harus ingat kita punya pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga yaitu ada di logonya itu, gambar Alkitab dan salib. Artinya begini saudara, hidup ini harus berdasarkan kebenaran. Kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang ciri khasnya adalah kristosentris. Maksudnya pusatnya adalah Kristus. Itulah yang menjadi pilar ketiga di GMM. Sehingga kalau orang menghayati ketiga pilar ini, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, di waktu kapanpun, kita akan selalu ingat bahwa kebenaran itu kristosentris. Bahwa hidup kita harus berpusat pada Kristus. Begitu ya saudara ya. Jadi saya ucapkan selamat bergabung untuk saudara yang baru pertama kali datang. Dan untuk yang setia, tetap semangat, terus kita maju bersama-sama sebagai keluarga besar tentunya. Itulah sebabnya saudara yang belum mendaftar, silakan berdaftar di kartu keluarga jemaat. Demikian ya saudara. Kiranya kita boleh bersama-sama terus melayani Tuhan bersama-sama di dalam gereja mula-mula. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Wignotanto, Gembala Sidang Gereja Mula-mula, GMM, berserta seluruh pelayan Tuhan yang ada bersama kami, mengucapkan selamat beribadah. Mari kita bersama-sama dalam keluarga besar GMM. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, pagi ini berbahagia. Aminnya cuma sedikit. Berbahagia, amin. Mungkin orang bingung kali ya. Minggu lalu betapa beratnya hidup ini. Nah sekarang kok betapa bahagianya hidup ini. Ya, maka kita harus kembali ke firman Tuhan. Apa sih yang membuat bahagia, manusia bahagia itu? Sebagian orang sudah tahu. Apa sih yang membuat orang bahagia? Orang berpikir bahwa bahagia itu bisa dari harta. Kalau uangnya banyak, wajahnya cerah. Kalau uangnya minim, wajahnya mendung. Katanya begitu kan? Nah, ini loh. Ya, ini saya bicara secara umum nih. Itu apa yang membuat bahagia? Ada yang mengatakan harta. Ada yang mengatakan kekuasaan. Kalau aku jadi pejabat. Ada yang mengatakan kalau aku jadi dokter, Pak. Kalau punya keluarga besar. Semuanya sehat. Semuanya baik-baik saja. Itu bahagia. Ya, itu kan ukuran umum itu. Nah, ya memang semua orang ingin semuanya baik-baik saja. Tetapi kebahagiaan kita itu sebenarnya apa sih? Saya mau tanya, apa yang paling dibutuhkan oleh manusia? Ada yang bisa jawab? Apa yang paling dibutuhkan oleh manusia? Ada yang jawab Tuhan. Rohani sekali dia. Apa yang paling dibutuhkan oleh manusia? Apakah harta? Uang? Sama aja harta sama uang, Pak. Sebagian orang jawabnya lain-lain. Ya. Tapi hari ini kita akan belajar. Orang yang memiliki seluruh dunia, kaya raya, tetapi kalau dia tidak punya cinta sama sekali, kira-kira bahagia nggak? Nggak bakalan, Pak. Karena saya sudah melihat ada orang yang sudah usianya sudah lanjut, kaya raya, pabriknya besar, tapi dia sendirian di rumah. Apa saja bisa dia beli, tapi dia nggak mau beli lagi.
Dia diem aja di rumahnya. Anak-anaknya pada pergi, nggak mau sama dia. Istrinya apalagi yang pertama kali melarikan diri. Kira-kira seneng nggak dia? Nggak mungkin. Hidupnya merana. Hidupnya merana. Ya, untuk apa semua ini? Nggak mungkin orang bahagia gara-gara itu. Makanya Alkitab berkata jelas sekali. Apa gunanya kau peroleh seluruh dunia ini? Kalau jiwamu binasa. Untuk apa semua itu? Untuk apa? Berapa yang kau butuhkan? 100 miliar? Orang yang punya 100 miliar masih kurang. 1 triliun masih kurang. Keinginan manusia tidak ada batasnya. Makanya manusia tidak ada yang bahagia. Karena mereka menggantungkan kebahagiaannya itu kepada barang-barang yang fana. Kalau kita bergantung pada kebahagiaan kita sama barang yang fana, ya kebahagiaan kita ada selama barang itu ada, maksimum. Padahal barang itu ada, kita tetap gak bahagia nanti kalau sudah kebanyakan. Bahaya loh saudara. Ini dunia mengajarkan hal itu. Kita harus belajar yang sebaik-baiknya. Kebahagiaan tidak ada hubungan dengan harta. Ya mungkin sebagian ngomong gini, iya Pak, tapi kalau nggak ada harta kita sedih juga. Kalau nggak ada uang sama sekali. Ya relatif saudara. Sekarang begini, orang yang di kota besar memiliki segala sesuatunya. Belum tentu bahagia, banyak yang kesepian. Sepi hidup ini. Iya, sepi saudara. Tapi sementara itu ada seorang petani di desa. Dia nggak sepi tuh. Dia di desa, dia lihat sawahnya. Tenang dia hatinya. Padahal sendirian juga. Apa yang membedakan? Tenang dia. Lihat sawahnya udah seneng dia. Kalau dibawa ke kota, nggak betah dia. Ini kota kok gedung-gedung semua ya. Di sawah kan enak hijau gitu. Ya, beda saudara. Bahagia dan tidak itu soal mindset dan soal hati. Di mana hati kita ada? Bahagia itu apa artinya? Ya, nah ini yang kita akan persoalkan panjang lebar. Yang dibutuhkan manusia itu cuma satu yang utama, yaitu cinta. Makanya orang yang tidak mengalami cinta bahaya. Dia menjadi orang aneh nanti. Yang saya maksud cinta itu bukan cuma suami istri ya. Cinta itu sesama. Kalau orang tidak bisa mengasihi sesamanya, waduh, orang aneh itu pasti. Pasti dia jadi masalah dimanapun. Kalau orang tidak pernah dikasih sesamanya, malah dibenci banyak orang, sakit jiwa nanti dia. Depresi nanti. Bahaya loh saudara. Sebab Allah itu kasih adanya cinta. Manusia diciptakan dengan cinta oleh Tuhan. Bukan iseng-iseng jadi manusia, bukan. Dibentuk dengan jarinya. Kalimatnya gitu kan di Alkitab. Dibentuk dengan jari Allah. Debu tanah. Lalu dihembus nafas Allah. Itu saking cintanya dihembus nafas Allah. Nisyamah. Konteksnya adalah roh itu bukan oksigen. Ditiup, bukan. Allah tidak punya fisik, roh adanya. Jadi yang dihembus itu pasti roh. Roh yang namanya nismat khayim. Nismat khayim itu roh yang membuat manusia hidup. Enggak Pak, ayam juga hidup? Iya, tapi beda. Ayam tidak punya roh. Dan ayam tidak bakalan berkenan bagi Tuhan. Kalau manusia diciptakan dengan roh, nismat khayim, roh yang asalnya dari Allah. Artinya kita punya sebagian roh Allah. Jadi roh manusia hari ini. Artinya kita harus hidup menyenangkan Tuhan. Berkenan bagi Tuhan. Itu sebenarnya. Nah, manusia meleset dari kehendak Tuhan. Maunya sendiri, cari kebahagiaan versinya sendiri. Gak bakalan ketemu. Sudah terbukti lewat sejarah. Nero, Kaisar Nero, raja, kaya raya, tapi dia jahat. Bukan jahat, jahat. Nama orang Kristen dibakar, dibinasakan. Akibatnya apa? Dia senang? Enggak. Dia sakit jiwa. Dia menari-nari di istananya dengan telanjang akhirnya. Terus akhirnya mati. Bunuh diri. Kaisar Nero itu. Kalau orang tidak punya kasih, dia depresi, sakit jiwa akhirnya.
Makanya perintah Tuhan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikiran, dengan segenap waktumu, dengan segenap hidup kita, dengan segenap uang kita, dengan segenap yang ada pada kita. Karena semua yang ada pada kita itu bukan milik kita sebenarnya. Itu cuma titipan, bukan hartamu sendiri, kata Alkitab. Kalau kau tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil, yang dimaksud perkara kecil oleh Alkitab itu, firman Tuhan itu adalah barang-barang fana dunia ini loh. Kalau kau nggak bisa dipercaya dengan barang-barang fana ini, siapa yang akan berikan hartamu sendiri? Gak ada. Rupanya kita punya harta di surga yang disediakan Tuhan. Yang ada pada kita hari ini bukan harta kita ternyata. Itu harta orang lain, Alkitab bilang. Artinya harus dipakai untuk mengasihi banyak orang. Kalau orang hidup untuk dirinya sendiri, itulah orang kaya yang bodoh, kata Alkitab. Bodoh, saudara. Bodoh itu ya kalau di Alkitab ya. Dalam perjanjian lama ada kata-kata toholah. Bodoh. Itu bukan cuma bodoh itu. Aduh gimana ya, saya itu suka ngomong apa adanya. Maaf ya, kalau goblok aja masih kurang. Itu kalau bahasa Jawa mantep. Goblok. Mantep itu. Lah, coba perhatikan, ada satu makhluk di surga. Makhluk itu mulia, elok, sudah di surga. Dia memberontak, tau nggak, sama Tuhan. Akibatnya dibuang bumi, jadi setan. Namanya apa itu? Goblok. Udah di surga padahal. Kita belum ke surga, pengen ke surga. Dia yang udah di surga memberontak. Toholah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang-orang yang sesat gitu ya, toholah. Gitu. Toholah itu kenapa kayak bahasa Batak ya? Itu bahasa Ibrani. Toholah. Ya. Makanya kita itu nggak boleh sensi, dikit-dikit ngambek. Nggak apa-apa kita dimarahin firman Tuhan, nggak apa-apa. Bagus, sehat. Justru kita harus dimarahin oleh firman Tuhan. Bukan dimarahin oleh orang dunia. Dimarahin firman Tuhan, ayo yang benar, ayo yes, kau bisa. Coba kita dibegituin sama Tuhan, waduh aku happy banget loh. Aku bahagia Tuhan. Bukan dimarahin tersinggung, bukan, justru aku bahagia. Kenapa? Karena Tuhan berkata, ia menghajar anak yang dikasihnya, yang dicintainya. Jadi kalau kita lagi bermasalah, punya masalah karena orang lain penyebabnya, bukan kita sendiri. Apalagi karena Tuhan, wah kita berbahagia banget. Kita sangat berbahagia. Makanya orang bisa berbahagia atau tidak itu tergantung mindset dan pengertian yang ada. Dan hati. Semua orang mencari bahagia, perhatikan baik-baik. Semua agama juga mencari bahagia. Gak ada orang cari sedih, gak ada. Dan kita berbahagia. Tuhan Yesus mengajar 7 ucapan bahagia. Kalau mau bahagia, baca itu, Matius. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagia, yang miskin itu bukan miskin ekonomi, bukan. Yang aku gak punya apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Nah itu, berbahagia. Bukan gini, aku sedih kalau gak punya uang. Bukan. Ekonomi kita kerja keras saja. Jangan menyimpang ke sana. Ya. Jadi gini loh saudara. Kalau orang tanpa cintanya Tuhan, tanpa cintanya sesama, udah itu sia-sia banget itu hidupnya. Gak ada artinya sama sekali. Coba tanya orang yang gak punya cinta. Waduh, sia-sia. Makanya di gereja di kita, GMM ini, saya sering mengatakan kan kita itu keluarga loh saudara. Kita itu keluarga di dalam Tuhan. Ya, jangan merasa sendirian, kita keluarga, ada masalah cerita, kita bisa bantu, pasti kita bantu. Itu loh. Di dunia ini banyak orang susah hati, hidupnya sendirian, gak punya cinta. Kasihan, kita harus keluarga besar, saling mengasihi satu sama lain. Kan enak punya keluarga. Saya aja kalau udah mulai mau Sabtu gitu, saya senang loh, nanti ketemu banyak orang nih. Meskipun setiap hari juga saya ketemu sahabat-sahabat saya, hampir setiap hari. Saudara.
Hampir tiap hari saya ketemu dengan sahabat-sahabat saya ini. Ya, lagi keliling cari tempat atau lagi meeting. Kan enak. Bayangin kalau saya sendirian gitu di dunia ini nggak punya siapa-siapa. Nggak enak banget itu. Duit sedunia tapi nggak punya siapa-siapa. Percuma. Ini masalahnya itu ya, kesalahan manusia itu ya, dihitung, dicatat baik-baik. Kesalahan manusia itu ya, yang pertama, manusia itu suka buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Ada waktu bukan dipakai untuk sesuatu yang berguna, belajar, ya, melakukan kehendak Tuhan, bersosialisasi, mengasihi sesama. Kan mestinya begitu, buang-buang waktu. Anak kecil dan remaja, pemuda ini bahaya nih. Buang-buang waktunya itu main game. Dari pagi sampai malam. Buang-buang waktu. Gak ada orang main game jadi pinter tuh gak ada. Mestinya ada waktu untuk belajar, belajar. Tapi yang lebih penting lagi, manusia buang-buang waktu untuk tidak mengenal Tuhan. Mestinya kita jangan buang waktu, aku mau kenal Tuhan, mau deket Tuhan. Mestinya begitu loh. Banyak orang diberi kesempatan, gak dipakai waktunya. Padahal di Alkitab sudah ada ceritanya. Tuhan Yesus sudah berkata, ada seorang kaya, ada Lazarus. Orang kaya itu foya-foya untuk dirinya sendiri. Sementara Lazarus kelaparan di pintunya gak ditolongnya. Waktu mati orang kaya ini langsung lancar banget menuju alam maut. Hades atau Sheol. Itu belum neraka loh saudara. Itu masih dunia roh, dia udah kesakitan. Dia sudah menderita. Rohnya sudah menderita dia. Dan apa yang terjadi? Rohnya sadar. Aduh kalau hidup ini diulang lagi, aku pasti gak melakukan hal itu. Buktinya apa? Baca Alkitab. Tuhan, Abraham, Om Abraham bolehkah aku ke dunia lagi, kasih tahu saudaraku, supaya saudaraku jangan seperti aku. Sudah terlambat. Itu sudah jelas tuh. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu bagaimana adanya di dunia roh sana setelah kematian. Kecuali firman Tuhan yang menjelaskan. Kalau ada orang yang menjelaskan itu bohong itu. Bohong besar dia. Bohong besar itu. Ya, hati-hati, banyak pembohong. Di abad ini makin banyak pembohong. Ya. Ini ngomong-ngomong ini tanggal berapa ya? Tanggal berapa? 2 hari lagi kayaknya Tuhan Yesus datang. Kan begitu kan yang lagi viral? Pertama ngomongnya 23-24 September. Setelah nggak terjadi, oh salah hitung. 7 Oktober katanya. Ya 2 hari lagi. 2 hari lagi saudara. Nanti kita lihat kalau 2 hari lagi nggak ada kabar lagi, berarti dibatalkan kedatangan Tuhan. Ini pembohong-pembohong kayak begini ini banyak modelnya. Ya, nggak ada orang berani ngomong, saya ngomong, pembohong kau. Itu saya sebut yang jauh aja ya. Itu pendeta di Afrika. Nggak tahu ya di Indonesia ada apa enggak, saya nggak tahu deh. Saudara cek sendiri aja. Itu pembohong tuh. Gereja bukan dipakai untuk kebenaran, dipakai untuk kebohongan. Makanya orang tidak mengerti kebenaran akhirnya, aneh-aneh. Bohong aja yang bela banyak. Gak apa-apa lah Pak, gak terjadi. Yang penting kita berjaga-jaga. Bohong kok gak apa-apa. Oh aneh orang-orang ini. Ya. Yang pertama buang-buang waktu saudara. Makanya orang tidak bahagia akhirnya. Yang kedua lebih cinta dunia dibandingkan Tuhan. Gak bahagia kalau begitu. Apa bahagianya orang yang cinta dunia? Gak ada. Malah dia itu waduh pengen ini, pengen itu, terus begitu. Yang lebih parah lagi gini loh. Manusia itu tidak bisa menghargai apa yang ia miliki sekarang. Gak bisa menghargai itu. Sampai apa yang jadi miliknya itu hilang, baru dia, aku butuh dia. Saya pernah ceritakan seorang suami nangis-nangis. Suaminya nangis-nangis, Pak istriku pergi. Loh, kenapa bisa pergi? Dulu aku salah Pak. Salahnya apa? Dulu ku gebukin dia. Nah ya pergilah kalau gitu caranya. Ya aku nyesel Pak, bagaimana ini?
Dia udah nggak tahu kemana Pak, tolong dong Pak cariin. Cariin kemana saya bilang, kok aja nggak tahu apalagi aku. Orang suka begitu tuh, ketika ada di sampingnya istrinya digebukin sama dia. Begitu istrinya pergi nangis-nangis ternyata. Baru tahu nilai seorang istri. Sama, masih hidup gini petentang-petenteng. Waduh, kaya raya. Koneksinya pejabat. Gayanya itu petentang-petenteng. Jalan aja begini. Wih, mau jalan buat biasa aja gitu. Aduh, petentang-petenteng. Nanti ya, kalau waktunya tiba, nyesel. Ampun Tuhan, telat. Sekarang jalan yang benar. Ngomong-ngomong ya saudara ya, dulu waktu saya ngajar di STT, itu waktu ngajar gini ada mahasiswa telat nih. Mahasiswa masuk telat itu kaget loh saya. Saya perhatiin apa saya salah lihat ya. Udah telat, masuknya itu gini. Saya pikir loh, kakinya nggak normal atau apa ya? Enggak loh. Ngadep saya dia, sambil gini. Loh, kamu kenapa goyang-goyang terus? Saya memang gini Pak. Kenapa telat? Begituin aja. Diam. Saya usir akhirnya. Keluar. Udah salah gak minta maaf. Malah. Saya kalau ingat ketawa lucu, ketawa juga. Tapi biasanya ya mahasiswa kalau saya marahin itu gak marah akhirnya. Suatu hari ketemu lagi, gimana? Lucu-lucuan aja gitu. Jadi bukan soal marah terus dendam, enggak. Kasih disiplin maksudnya. Demikian juga Tuhan. Tuhan mau disiplin setiap kita. Supaya kita nanti bahagia bersama Tuhan. Ada amin semua? Disiplin, jangan kalau didisiplin ngamuk. Nah saudara, kalau saya gembala lalu marahin aktivis misalnya. Kalau aktivisnya sakit hati lah, ya kau bukan dombaku berarti. Bukan dombanya Tuhan. Kan mestinya dimarahin wajar, anggap aja orang tua. Kecuali marahnya jahat, nah itu lain lagi. Marahnya kan untuk kebaikan, nggak boleh begitu bro. Kamu itu bagaimana sih? Hidup udah ngaku percaya tapi hidupnya begitu. Ngaku ke GMM lagi, jangan ngaku GMM. Ngaku ABC aja sana. Jangan gitu. Nah, kalau ditegur itu mesti punya rendah hati, ya aku memang salah. Lah saya aja kalau dikritik orang apa aja, jok diem aja kok saya. Ada orang ngomongin saya gini gitu, enggak apa-apa, dia belum mengerti. Gitu doang sih sebenarnya. Ya, kita harus punya hidup yang sekali ini jangan disia-siakan, saudara. Orang itu ya, kalau lagi sehat, dia tidak tahu harganya kesehatan itu berapa. Makanya orang makan sembarangan tetap enak ini. Enak. Lu bro, itu nggak bagus. Nggak sehat. Nggak apa-apa lah sekali-sekali. Enak. Hari ini sekali, besok sekali, lusa sekali. Itu bukan sekali-sekali namanya. Itu terus-terusan. Ya. Nanti kalau udah sakit baru berasa, iya ya sehat itu enak ya. Kalau lagi nggak sakit, sehat dianggap biasa aja gitu. Take it for granted. Manusia itu suka begitu. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Kok sakit baru, iya ya enak ya. Ayo, saudara betapa bersyukurnya kita ada di sini bersama-sama. Sebagai keluarga di dalam Tuhan. Happy, kan gitu kan? Ada amin gak nih? Iya kan? Kan begitu. Kalau saya sih begitu, saya bersyukur. Ada banyak Bapak Ibu, kita bisa sama-sama. Kan begitu. Happy gitu loh. Happy-nya itu happy yang benar. Aku happy kalau bisa hidup sendiri, kaya raya, bodoh amat yang lain. Itu enggak happy, itu orang sakit jiwa namanya. Orang happy itu sama-sama, bahagianya dibagi ke orang lain. Itu baru sehat jiwanya. Kalau happy-nya sendirian, seneng lagi lihat orang susah. Itu sakit jiwa. Ya, itu contohnya. Orang suka anggap enteng ketika masih bisa nafas. Ada di antara Bapak Ibu yang kalau nafas itu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kan gak ada kan?
Dia nggak biasa nafas. Coba nanti kalau di rumah sakit. Kalau sudah masuk rumah sakit ya, baru lihat kita jenguk gitu ya, langsung mikir enak banget ya kalau bisa nafas enak. Nggak menghargai. Kalau kita lagi nafas enak gini, terima kasih Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, yang gampang aja deh. Pipis. Terima kasih nggak? Coba aja mampet 3 hari. Kalau nggak teriak-teriak. Pernah nggak nahan pipis? Coba ditahan sebentar aja kalau nggak teriak-teriak 3 hari. Ya kan, itu simple. Kita itu harus belajar mulai dari awal. Bersyukur dengan hal-hal yang kecil. Kalau orang tidak bisa bersyukur dengan hal-hal kecil, dia tidak bakalan bisa bersyukur dalam hal-hal besar. Nggak mungkin. Kalau seseorang tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil, ia tidak akan bakal bisa dipercaya dalam perkara besar. Nggak bisa. Padahal Tuhan punya rencana kita itu jadi anak-anak Allah yang hebat, yang jadi bersinar di dunia ini. Jadi terang dunia, jadi garam dunia. Mantap loh saudara. Serius. Ayo semangat semuanya. Orang yang semangat tuh beda. Di wajahnya beda. Ya semangat, happy. Kalau nggak happy itu kita menghina Tuhan loh sebenarnya. Iya, ada Roh Kudus dalam diri kita. Terima kasih Tuhan, aku dicintai Tuhan. Terima kasih. Kan mestinya begitu. Kalau saya sih happy sekali. Mau ada masalah kayak apapun saya tetap happy loh. Serius ya. Serius, belum tahu solusinya padahal. Ada orang tanya saya begini, kok ada banyak masalah kok wajahnya tetap gak berubah? Ya iyalah. Kenapa? Karena kita lihat masa lalu kita, Tuhan beserta kita. Di setiap jalan langkah kita itu ada Tuhan. Tuhan tolong terus. Lah kalau kita sekarang menghadapi masalah, ya tunggu aja Tuhan pasti beserta kita kan? Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sang Adonai Elohim pasti beserta kita. Jangan ragukan hal itu, saudara. Ya, orang bisa tidur tidak bersyukur. Orang yang nggak bisa tidur pengen tidur, saya kasih tahu. Minum obat tidur aja kadang-kadang nggak bisa tidur masih. Ada banyak orang susah tidur loh. Jadi kalau kita bisa tidur, terima kasih Tuhan. Bahkan ya, kita hidup ini udah hadiah luar biasa. Kita dari tidak ada menjadi ada, coba bayangin. Mau dinilai berapa itu? Berapa nilainya hidup kita ini? Tak terhingga. Kita kalau dinilai dengan apa adanya ya semua ke neraka. Tapi kita dikasih kesempatan oleh Tuhan. Ayo belajar ya. Lupakan kesalahan masa lalu. Apapun salahnya nggak masalah. Tapi ke depan jangan bikin salah lagi. Ayo belajar sama-sama gandengan tangan. Ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dihapus. Nggak apa-apa. Tuhan yang hapus. Ya, makanya kita jangan trauma terhadap diri sendiri. Aku dulu nggak bisa diampuni Pak. Dosaku itu gini loh Pak, gini loh Pak. Ingat Tuhan bisa hapus. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Nggak ada yang nggak bisa putih. Ya, mulai hari ini jangan pernah ada di antara kita yang terintimidasi oleh dosa masa lalu. Lupakan itu. Ke depan jangan buat dosa lagi. Ke depan kita bersama-sama gandengan tangan. Menyenangkan hati Tuhan. Amin semua. Saudara, bagikan kebenaran seperti ini ke banyak orang. Kasihan banyak orang belum mengerti. Kita nggak boleh mendapatkan sesuatu untuk diri sendiri, harus dibagikan. Saya aja kalau ketemu orang ya, orang lagi sakit, langsung saya bagikan. Kalau mau sehat begini loh, ya makan ini, jangan dihindari yang ini. Terutama yang sakit cancer itu, saya langsung cerewet. Jangan ini. Udah, lakukan bagianmu. Nah baru kita doakan. Nggak jarang itu terjadi mujizat. Karena ada bagian manusia, ada bagian Tuhan. Ya, ada orang yang sakit cancer, sudah divonis dokter 6 bulan, nggak sampai. Ternyata nggak juga. Bisa 6 tahun, 10 tahun. Enggak masalah. Ayo lakukan bagian kita. Ya tapi kan mati juga Pak. Iya memang.
Tapi orang yang nggak sakit cancer 3 tahun jangan-jangan udah mati dibanding yang sakit. Jadi jangan takut soal itu. Kita itu happy. Mau hidup happy, mau mati pun happy. Karena semua untuk Tuhan. Amin ya. Kalau kita menyembah Sang Adonai Elohim, harusnya kita happy. Karena sesembahan kita itu tak ada yang menandingi. Dia yang paling segalanya. Dia yang paling mengasihi kita juga. Ya, jangan ragukan hal itu, saudara. Mari kita mulai happy dengan hal-hal sederhana. Orang suka salah. Aku happy kalau terjadi mujizat luar biasa. Salah. Aku happy kalau lihat temanku itu senyum. Simpel kan? Kalau lihat teman kita senyum itu saya sudah cukup happy. Terima kasih Tuhan. Mungkin dia dapat berkat. Dan gitu kan? Ayo belajar semuanya. Mulai dari hal kecil, disyukuri. Orang kalau nggak bisa happy, hal kecil nggak bisa happy juga hal besar. Ngomong kosong itu. Orang kasih 1 triliun, nggak bakalan happy juga. Malah kaget jantungnya. Bahaya kalau nggak siap. Kebenaran firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Kalau kita tahu Sang Adonai Elohim kita, maka kita terima kasih Tuhan. Tidak ada yang kuingini di bumi selain Tuhan. Dan itu akan tercermin dalam setiap hidup kita, langkah hidup kita terhadap pasangan hidup. Terima kasih ya istriku. Kita bertemu pasti karena Tuhan. Istrinya juga gitu, terima kasih ya suamiku. Aku meskipun kau jengkelin selama ini. Terima kasih. Tapi tolong berubah ya suamiku, jangan gitu terus. Lama-lama aku gak kuat juga. Enak aja loh. Belakangnya gitu gak taunya. Tapi mari kita belajar, saudara. Belajar untuk berubah semuanya. Gak ada untungnya. Mengeraskan hati itu gak ada untungnya, saudara. Ya, buat apa lagi pula? Tiap kali ke gereja, perjamuan kudus tapi gak mau berubah. Aneh. Jangan, saudara. Yang pertama perlu ditata itu hati kita. Yuk kita belajar happy untuk hal-hal sederhana. Kalau saudara bisa duduk di kursi ini, aku happy loh. Itu. Terima kasih Tuhan. Kan enak kan? Saya juga sering mengucap syukur, apalagi malam hari sendirian, terima kasih Tuhan. Saya itu sering happy dengan hal-hal sederhana loh, beneran. Saya kalau malam lihat anak saya udah tidur aja, terima kasih Tuhan. Gitu. Makan aja ya, terima kasih Tuhan. Makanan ini mungkin gak enak bagi orang lain. Tapi kok di mulut saya enak ya Tuhan. Betapa happy-nya kita itu bisa menikmati ciptaan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jangan rewel ya saudara ya. Jangan rewel jadi orang aneh-aneh. Ini salah, itu salah. Dimasakin salah, gak dimasakin salah. Dijawab salah, gak dijawab salah. Ada bapak-bapak cerita sama saya. Istrinya nanya begini. Pak, kita makan apa Pak siang ini? Papanya udah tahu istrinya ini. Dijawab apa aja salah. Jadi papanya bilang, terserah mama lah. Terserah, ditanyain kok terserah. Loh ya kan salah kan? Ya udah, rawon lagi. Udah mah gue mau pergi aja. Apa aja salah. Mestinya kan apa aja oke. Jadi suaminya bilang terserah mama. Istrinya ngomong gini, terserah papa. Akhirnya gak makan-makan. Lah terserah semua kan bingung. Gak ada menu terserah. Saudara, mari kita belajar dengan mindset sederhana. Hal-hal sederhana aja membuat kita happy. Tapi yang paling happy adalah ternyata roh Allah ada dalam diriku. Roh yang maha tinggi ada dalam diriku. Roh Kudus. Saudara. Sehingga setiap langkah kita disertai Tuhan. Waduh aku happy Tuhan. Ya loh. Saudara pikir kalau pakai jas lebih happy? Enggak juga. Enggak juga. Pakai kaos lebih enak. Pakai jas gini panas.
pakai kaos, kalau boleh pakai kaos itu, saya mendingan pakai kaos, bener. Ini panas ini, ya. Apa saja yang kelihatan itu nggak membuat happy. Happy itu datangnya dari dalam. Banyak orang mencari kebahagiaan, padahal kebahagiaan sudah ada dalam dirinya. Dia nengok yang lain, rumput tetangga lebih hijau. Makanya suami ada yang nengok-nengok tetangganya tuh. Dia pikir lebih hijau. Kebahagiaan ada dalam dirinya, dia cari di luar dirinya. Masalah manusia itu begitu. Sudah punya tapi disia-siakan. Ya. Aduh. Padahal ya, kalau kita ingat cincin Salomo, saudara yang belum pernah mendengarkan khotbah cincin Salomo, harus dengar. Salomo itu sudah punya semuanya tapi tidak bahagia. Dia berpendapat bahwa ketika ia di istananya, ia lihat semua kekayaannya, istri-istrinya 1000, kekuasaannya. Dia menulis satu kalimat, Gamseh Ya'afor. Yang ini pun pasti berlalu. Semua yang kita lihat ini pasti berlalu. Hilang, bukan hilang, lenyap. Kita pun akan berlalu. Hidup manusia seperti uap, sebentar lenyap. Seperti bunga di padang, pagi hari mekar, sore hari hilang. Saudara kalau perhatikan, saudara usia berapa sekarang? Kan cepet kan kayaknya. Dulu perasaan aku remaja kok sekarang sudah berubah begini ya. Cepet saudara. Waktu itu berjalan begitu cepat. Makanya kita itu dibuka pikirannya, mindsetnya dibuka, hatinya dibuka untuk Tuhan. Biarlah aku rugi atau apapun Tuhan terserah. Tapi ku lakukan bagianku, setelah itu terserah Tuhan. Itu loh, banyak orang gak bertanggung jawab atas hidupnya. Banyak orang tidak bertanggung jawab. Padahal nanti ketika kita ketemu Tuhan, ditanya Tuhan, apa yang kau lakukan dengan hidupmu itu? Talenta yang kuberikan itu kau buat apa? Padahal nanti Tuhan tanya begitu loh saudara. Ya, kekayaan, kesehatan, popularitas kamu itu, kenalanmu yang banyak itu. Ada yang pejabat, ada yang dokter, ada yang pengacara, buat apa? Buat apa kau punya kenalan segitu banyak? Untuk melindungi dirimu? Untuk kau buat curang? Percuma. Pakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Makanya saya berkata, semua kegiatan harus menjadi rohani. Kalau ada yang masih muda ya, mau jadi pengacara, jadilah pengacara yang hebat. Membela yang lemah. Membela kebenaran. Mantap itu. Yang jadi dokter, dokter yang hebat. Ya, guru-guru yang hebat. Melahirkan murid-murid yang luar biasa. Ibu rumah tangga yang hebat. Suami yang hebat. Mestinya begitu. Jangan semua mau jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, pendetanya di sini semua, situnya kosong. Enggak, dunia ini real, kejahatan juga real. Makanya anak Allah harus ada di semua posisi. Bisnismen yang hebat untuk kemuliaan Tuhan. Begitu. Ada amin, saudara? Ya, tapi ingat, semuanya harus ditundukkan kepada kedaulatan Tuhan. Semuanya harus ditundukkan kepada kepentingan Tuhan. Kan begitu harusnya. Makanya kalau saudara menyembah Tuhan, jangan sampai cuma di mulut. Nanti itu menjadi apa ya? Seperti di Yesaya Tuhan bilang begini, aku benci lihat persembahanmu itu. Bangsa ini memuji aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan benci persembahanmu itu. Kalau hatinya jauh dari Tuhan. Makanya kalau kita sembah Adonai Elohim, yang beneran dari hati. Bukan hanya di mulut. Amin, saudara.
Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Ingat baik-baik, perjamuan kudus ini dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para muridnya 2000 tahun yang lalu. Kita harus melakukannya dengan sikap hati yang benar. Untuk menghormati Bapa kita di surga juga, yang telah mengutus putranya. Makanya kita sembah-sembah dia itu yang benar hatinya. Adonai Elohim, Adonai Echad. Ketinggian ya. Ya. Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saudara, saya nggak tahu ya bagaimana dengan saudara. Kalau saya itu ketika memuji Tuhan itu happy juga gitu. Happy banget gitu. Kalau bisa memuji Tuhan tuh happy loh. Malah saya nggak tertarik loh main game dan sebagainya itu nggak tertarik loh. Padahal saya pengen coba-coba sebenarnya. Cobain lah main game sebentar aja, apa sih enaknya. Kok sampai orang terikat gitu. Tapi nggak tertarik. Dan nggak ada waktu juga sih sebenarnya. Nggak ada waktu. Saya tadi di situ pagi hari ya, lagi sebelum kita ibadah, semua lagi berdoa. Tersirat satu lagu baru, langsung saya keluar. Saya rekam dulu, Tuhan. Nanti ke depan kita cari ya, kita bereskan. Dapat lagu baru lagi gitu. Saya happy sekali. Kalau saya lagi susah ya, kalau saya lagi susah hati gitu gini. Tuhan, kasih aku hiburan dikit aja Tuhan. Hiburannya berupa apa Tuhan? Hiburannya berupa nada-nada muncul di hati dan di pikiran. Terus saya senang banget gitu, terima kasih Tuhan. Kadang-kadang hiburannya itu ada telepon dari sahabat, dari jemaat gitu. Wah senang banget saya coba ditelepon gitu ya, saya telepon saudara. Udah happy banget gitu. Makanya di antara kita itu jangan ada yang mencurigai. Tulus. Harus bersih hatinya. Meskipun kita jarang telepon misalnya ya, harus saling mempercayai. Kan gak mungkin dong setiap hari saya telepon satu-satu gitu loh. Dari pagi sampai malam telepon semua saya. Kan gak mungkin juga. Tapi kita harus saling mempercayai, namanya juga keluarga. Makanya saudara kalau ada masalah kasih tahu kita, konseling. Kita bisa bantu, kita bantu pasti. Gak mungkin enggak. Ya, ini berlaku yang datang aja, kalau yang jauh ya kebanyakan juga, nggak mungkin juga di-handle. Makanya setiap saudara juga harus jadi alat di tangan Tuhan. Supaya bukan saya lalu pelayan Tuhan, bukan semua jemaat. Sehingga orang heran, jemaat GMM kok begini ya, seperti pelayan Tuhan yang di mimbar. Oh iya dong, harus. Harus. Yang hidup suci bukan cuma yang di mimbar, semua kita. Ada amin nggak?
Harus, saudara. Hidup cuma sekali. Betapa happy-nya kita kalau bisa hidup kudus. Betapa happy-nya kalau dulu kita itu sangat berdosa. Lalu sekarang punya kesempatan. Aku gak ditanya-tanya lu dosanya apa dulu. Padahal saya tahu dosanya apa. Gak masalah. Tapi jangan diulang ke depan lagi. Udahlah bro, udah cukup ya. Yang lama biarlah berlalu. Jadi kenangan buruk aja. Yang ke depan jangan lagi. Ya, amin semua. Kan begitu. Saudara, kalau bicara soal kebahagiaan ini, herannya itu gini loh. Herannya itu banyak manusia merusak kebahagiaannya sendiri. Heran gak? Ibarat orang makan. Bentar ya, kalimatnya saya rubah dikit ya, soalnya agak kasar juga tuh. Ibarat orang makan, orang injek-injek makannya sendiri, piring makannya sendiri. Banyak orang seperti itu. Makannya sendiri aja diinjek-injek sama dia. Sengaja gitu. Bukannya tidak tahu loh. Dulu saya pikir orang jahat itu nggak tahu apa yang dilakukannya. Tahu kecuali kesurupan. Tahu buat jahat, diterusin aja karena nikmat. Kita tahu nggak ketika kita marahin orang kebangetan? Tahu, masa nggak tahu? Tahu. Cuman lebih mengutamakan diri sendiri dibanding Tuhan. Kalau kita benar-benar mengutamakan Adonai Elohim, maka semua yang ada pada kita nggak penting lah. Maka kita juga mau mengorbankan diri untuk orang lain. Oh nanti dulu, yang ini nggak boleh terjadi, kita harus bela. Harus selamatkan banyak jiwa. Amin. Jangan salah mengerti. Kalau nggak mengasihi Tuhan artinya. Ya, banyak orang merusak kebahagiaannya sendiri. Menggantungkan diri pada hal yang fana. Padahal yang fana itu nggak bisa digantungkan. Suatu hari dia lenyap juga. Mengutamakan dunia ini. Ya, kadang-kadang itu mengorbankan relasi. Kan kita keluarga baik nih. Orang mengorbankan relasi loh demi uang. Heran ya. Nipu temannya sendiri misalnya. Kan itu merusak relasi. Emosi diumbar sekenceng-kencengnya. Kan gak ada untungnya seperti itu. Ya, tidak bersyukur, segala sesuatunya kurang terus. Waduh. Dan yang paling parah memutus hubungan dengan Tuhan. Kalau seseorang tidak peduli sama Tuhan, selesai sudah hidup ini. Selesai sudah. Gak ada lagi yang bisa kita bicarakan. Semuanya akan tinggal dituai saja kebinasaan itu. Ya, jadi mulai sekarang ya saudara ya, harusnya kalau kita mengerti kebenaran itu, aku happy Tuhan. Kenapa kok happy? Karena punya Tuhan. Kenapa lagi? Punya teman-teman banyak, punya keluarga di GMM. Aku happy kalau setiap Sabtu atau Minggu kita bisa ketemu, belajar sama-sama, hidup bersama. Kan begitu harusnya. Udah amin gak nih? Amin saudara? Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya undang semua para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa mempersiapkan diri ya, roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur boleh diganti dengan teh boleh. Boleh, untuk lambang. Tapi yang jelas persiapkan hati kita untuk Tuhan. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Hidup ini cuma satu kali, jangan kita lewatkan. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur menjadi bagian dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Tuhan layakkan setiap kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Kami sungguh mengucap syukur 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus melakukannya bersama para murid, dan sekarang kami dilayakkan untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan pakai perjamuan kudus ini untuk bagi dunia yang gelap ini, agar semua orang yang melihatnya mengerti apa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati semua kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pelayan perjamuan kudus, bagikan roti dan anggur kepada seluruh yang hadir. Yang belum menerima roti dan anggur, apakah masih ada? Tolong angkat tangannya kalau ada. Sudah semua ya? Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Bahwa tubuh Tuhan Yesus. Bahwa tubuh Tuhan Yesus. Telah dipecah-pecahkan. Telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Telah ditumpahkan. Telah ditumpahkan. Bagi pengampunan. Bagi pengampunan. Dan penebusan dosa-dosaku. Dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus. Oleh korban Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Aku telah memperoleh. Aku telah memperoleh. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Keselamatan. Keselamatan. Hidup kekal. Hidup kekal. Kesembuhan. Kesembuhan. Pemulihan. Pemulihan. Kemenangan. Kemenangan. Dan kelimpahan berkat. Dan kelimpahan berkat.
di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya dan menerima dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan, bahwa aku adalah milik Tuhan, hidup untuk mengabdi hidup untuk mengabdi dan melayani dan melayani bagi Tuhan Yesus bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara, anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejauh timur darimu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa di surga, kami sungguh berbahagia dan bersyukur kami diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Disetting menjadi anak-anak Allah. Hari ini kami punya kesempatan, anugerah yang luar biasa untuk menikmati hidup ini bersama Tuhan. Bersama saudara-saudara kami yang seiman di gerejamu ini Tuhan. GMM, Gereja Mula-Mula. Kami percaya gereja ini akan menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya pencobaan-pencobaan yang terjadi justru mendidik kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Makasih Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Jadikan kami semua keluarga besar di dalam Tuhan. Saudara, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Bapa di surga, layakkan setiap kami untuk menerima berkat yang luar biasa yang turun dari surga. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani maupun berkat rohani. Amin. Kesehatan, umur panjang, hikmat marifat, kepekaan akan kehendak Tuhan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hati yang takut akan Tuhan turun atas kita semua. Ya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk sebentar. Silakan duduk sebentar. Saya mau bertanya, apakah ada yang pertama kali datang ke GMM atau ke sini, ke lokasi ini? Tolong angkat tangannya. Ada, 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu Saudara, untuk yang masih baru, asernya ya datang ya. Tolong angkat tangannya. Kita berikan kenang-kenangan dari GMM. Ya. Untuk yang minggu lalu, boleh datang. Di tempat situ nanti kita bagikan kenang-kenangan. Kenang-kenangan itu tidak ada di mana-mana. Cuma ada di GMM. Ya, supaya ingat kalau melihat benda itu ingat GMM. Ya, oke. Ada yang belum dapat? Angkat tangannya. Oke, ada sebelah sini ada. Yang minggu lalu boleh, termasuk baru. Angkat tangannya juga. Wah, ya. Nanti Bapak Ibu bisa bawa kartunya itu ke tempat kita di sana untuk ditukar souvenir ya. Baik. Yang kedua, silakan daftar kartu keluarga jemaat untuk yang belum daftar. Gampang kok di-scan gitu di sana. Kalau nggak di-scan biar dimasukin, dibantu. Kemudian minggu depan kita akan bertemu lagi. Silakan ajak saudara, teman-teman, semua yang saudara kasihi. Kasihan kalau semua orang tidak mengerti hidup ini menjadi tidak bahagia. Bahagianya semu. Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar?
Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.